Tiket termurah Rp250.000, termahal Rp1,5 juta. PSSI telah merilis daftar harga tiket Timnas Indonesia melawan Australia. Harganya mengalami kenaikan ketimbang ketika berhadapan dengan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat dalam pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI membagi tiket dalam 4 kategori. Untuk Premium West dan East dijual Rp1,5 juta, naik Rp250.000 ketimbang sebelumnya. Untuk Garuda West dan East Rp1 juta, naik Rp150.000. Untuk Garuda West dan East Rp1 juta, naik Rp150.000. Adapun Garuda North dan South Rp550.000 dan Upper Garuda Rp250.000. Harga untuk dua kategori itu masih sama seperti dua partai Timnas Indonesia sebelumnya. Harga tiket dari 4 kategori itu bakal lebih mahal karena belum termasuk asuransi, pajak, dan biaya layanan sesuai pemberitahuan dari akun Instagram @timnas.indonesia. PSSI bakal menjual tiket Timnas Indonesia melawan Australia Sabtu 17 Agustus pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau berbarengan dengan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79. Namun tiket tersebut hanya akan tersedia di aplikasi Livin Bank Mandiri. Daftar harga tiket Timnas Indonesia versus Australia adalah sebagai berikut. Premium West dan East Rp1,5 juta, Garuda West dan East Rp1 juta, Garuda North dan South Rp550.000, dan terakhir Upper Garuda Rp250.000. Jay Itzes absen di pekan pertama Serie A tahun 2024-2025. Pemain Timnas Indonesia Jay Itzes dipastikan absen melakoni debut bersama Venezia pada pekan pertama Serie A 2024-2025. Artinya, kansnya mencatat sejarah baru juga tertunda. Jay Itzes terpaksa absen membela Venezia pada pertandingan kontra Lazio, Senin 19 Agustus 2024 dini hari WIB, karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Ia diganjar kartu kuning dalam laga leg kedua final playoff promosi melawan Cremonese pada Juni tahun 2024. Jay Itzes dianggap bersikap tidak sportif dalam perselisihan dengan pemain Cremonese. Akumulasi yang diterima bek Timnas Indonesia itu diterapkan pada musim berikutnya. Menariknya, akumulasi itu tidak terjadi di Coppa Italia. Jay Itzes tetap bermain saat Venezia kalah 1-3 dari Brescia akhir pekan lalu. Ia malah kena imbas akumulasi kartu tersebut di Serie A. Padahal jika diturunkan Venezia pada laga kontra Lazio, Jay Itzes akan mengukir sejarah baru. Ia akan menjadi pemain pertama asal Indonesia yang bermain di kancah Serie A. Sebelum ini, tak pernah ada pemain Indonesia yang mencicipi bermain di hingar-bingar salah satu liga top Eropa tersebut. Kans Jay Itzes diturunkan bermain juga sangat besar. Kemungkinan ia baru diturunkan saat menghadapi Fiorentina pada pekan kedua Serie A pada 25 Agustus tahun 2025. Venezia dihadapkan pada laga berat di pekan pertama Serie A 2024-2025. Mereka akan bertandang ke markas Lazio, Senin 19 Agustus 2024. Laga itu tentu akan sangat berat, apalagi Venezia mengawali musim dengan kekalahan dari Brescia. Timnas Indonesia Senior panggil 26 pemain. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji membocorkan jumlah pemain yang akan dipanggil pelatih Timnas Indonesia Sinteyong untuk 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Timnas Indonesia akan bertandang ke Stadion King Abdullah Sports City Jeddah untuk melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang. 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Timnas Indonesia akan memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia, ujar Sumarji saat dikonfirmasi dari bolanet.com.
Namun, nama-nama yang dipanggil ke timnas Indonesia masih belum terungkap. Hanya saja Justin Hubner akan absen saat berhadapan dengan Arab Saudi karena akumulasi dari kartu kuning. Sumarji pun memberikan pencerahan terkait status Jordi Amat. Bek berusia 31 tahun itu telah terbebas dari skorsing kartu merah yang didapatkannya ketika melawan Irak pada 6 Juni yang lalu. Jordi Amat sendiri telah absen saat timnas Indonesia melawan Filipina pada 11 Juni yang lalu. Alhasil, pemain Johor Darul Tazim itu berpeluang comeback ke skuad Garuda. Jordi Amat sudah lewat hukumannya saat melawan Filipina. Justin Hubner yang akumulasi kartu untuk menghadapi Arab Saudi, kata Sumarji. Selain itu, ia pun mengindikasikan kalau Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia. Pemain Blackpool itu telah absen dalam 2 partai terakhir skuad Garuda. Untuk Elkan Bagot belum ada namanya dalam rencana pemanggilan pemain timnas Indonesia, imbu Sumarji. Adapun timnas Indonesia kemungkinan akan berkumpul pada 29 Agustus nanti untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tanda Ole Romein makin dekat naturalisasi timnas. Penyerang FC Utrecht, Ole Romein mengikuti balik Erick Thohir di media sosial Instagram. Berbagai spekulasi pun langsung bermunculan terutama peluang sang pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, ramai pemberitaan Erick Thohir memfollow Instagram Ole Romein. Dari 501 akun yang difollow Erick Thohir, salah satu diantaranya adalah akun @LRMNY. Setelah dilihat lebih lanjut, Ole Romein juga rupanya langsung mengikuti balik akun Instagram dari ketum PSSI tersebut. Nama Ole Romein sendiri memang tengah kencang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Rumor itu muncul setelah akun @fvtball.indonesia membuka ke publik bahwa penyerang yang mencetak 11 gol di Liga 1 Belanda tahun 2022 sampai tahun 2023 ini memiliki darah Indonesian. Asal-usul jejak Indonesia Ole Romein berasal dari neneknya yang asli Medan, Sumatera Utara. Tak lama setelah rumor di atas muncul, Ole Romein mengaku telah dihubungi PSSI. Kini jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, skuad Garuda memang butuh amunisi baru. Terutama untuk mengisi posisi striker yang tak banyak dimiliki timnas Indonesia. Jika Ole Romein dinaturalisasi, dia tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Sebab, tim asuhan Sintayong bakal membutuhkan amunisi anyar terutama di sektor penyerang. Apalagi, para penyerang timnas Indonesia saat ini, Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk, gagal mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir Garuda di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026.